Malam itu datang perlahan, tidak tergesa, tidak bising, seperti selimut tipis yang menyelimuti dunia dengan tenang. Di sebuah desa kecil yang nyaris terlupakan oleh waktu, tinggallah seorang anak bernama Aira. Setiap malam, ketika lampu-lampu rumah mulai dipadamkan dan angin berdesir pelan di sela jendela, Aira selalu terjaga lebih lama dari yang lain. Bukan karena takut gelap, melainkan karena ia mendengar sesuatu. Sebuah suara, lembut, pelan, memanggil namanya. Aira, bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kerinduan yang sulit dijelaskan. Di balik desa itu, terbentang sebuah hutan. Hutan yang tidak pernah tercatat di peta manapun. Tidak diajarkan di sekolah, tidak disebut dalam buku. Orang-orang hanya mengenalnya lewat satu kalimat sederhana, jangan masuk terlalu jauh. Konon, hutan itu tidak membuat orang tersesat. Justru sebaliknya, hutan itu tahu persis siapa yang melangkah ke dalamnya dan apa yang diam-diam mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Malam itu, Aira melangkah keluar rumah. Kabut tipis berwarna perak menyelimuti jalan setapak. Setiap langkah terasa ringan, seolah tanah mengenali kehadirannya dan menahan kakinya dengan lembut. Daun-daun berpendar samar. Kunang-kunang melayang perlahan, tanpa suara. Dan di setiap tarikan napasnya, Aira merasa satu hal yang aneh. Dunia yang ia kenal perlahan menjauh. Dari balik cahaya lembut itu, muncullah sesosok tinggi. Tubuhnya seolah terbuat dari cahaya, akar yang melilit waktu dan usia yang tak terhitung. Ia adalah penjaga hutan. Ia tidak berbicara, tidak bergerak berlebihan, namun matanya menyimpan ribuan cerita yang tak pernah diucapkan. Dan saat Aira menatapnya, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Ia sedang benar-benar dilihat. Hutan mulai bergerak, bukan dengan langkah, bukan dengan suara, melainkan dengan ingatan. Cahaya-cahaya muncul, menampilkan potongan kenangan, tawa yang pernah hilang, air mata yang disembunyikan, rasa takut yang tak pernah diucapkan. Hutan ini tidak menghakimi. Ia tidak menuntut penjelasan. Ia hanya menunjukkan apa yang selama ini dihindari. Di tengah cahaya itu, Aira melihat seseorang, dirinya sendiri, versi kecilnya, duduk diam, menunggu dipeluk, menunggu didengar, menunggu diakui. Aira berlutut perlahan dan menyadari satu hal penting. Kadang yang paling sering kita tinggalkan bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Penjaga mengisyaratkan, dua jalan terbuka. Satu jalan untuk pergi dan melupakan segalanya. Satu jalan untuk tinggal dan menghadapi satu kebenaran terakhir. Jantung Aira berdetak pelan. Lalu, ia melangkah maju. Karena keberanian bukan tentang tidak merasa takut, melainkan tetap melangkah meski takut itu ada. Hutan berbisik pelan, memanggil sebuah nama. Bukan nama yang dikenal dunia, melainkan nama yang pernah Aira miliki sebelum rasa takut mengubahnya. Saat nama itu terdengar, air mata jatuh perlahan. Karena akhirnya ia ingat siapa dirinya.
Hutan berdenyut lembut, seperti napas panjang yang menenangkan. Cahaya mengalir di sekeliling Aira. Ia berdiri tenang, utuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menjadi siapapun. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Penjaga membuka jalan pulang. Tak ada kata perpisahan, tak ada janji. Karena tidak semua perpisahan berarti kehilangan. Beberapa hanyalah pengingat bahwa kau tidak pernah benar-benar sendirian. Desa itu masih sama. Jalanan, rumah, malam. Namun, langkah Aira berbeda. Lebih ringan, lebih tenang. Karena kini, ia membawa pulang sesuatu yang tak bisa dilihat. Namun, selalu terasa. Malam kembali turun. Angin berbisik pelan. Aira tersenyum. Karena hutan itu tidak pernah berada di luar sana. Ia hidup di dalam dirimu, mengingat namamu, menjagamu. Saat kau memejam mata dan tertidur dengan tenang.